أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا يرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibadallah rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis Abi Hurairah. Rasulullah SAW menyatakan hakul muslim 'alal muslim khams. Wa fi riwayah sid. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 5. Riwayat lainnya ada 6. 5 ataupun 6 ini bukanlah pembatasan, karena di sana masih banyak hak-hak yang lain yang harus kita tunaikan kepada saudara-saudara kita. Yang pertama, raddus salam, menjawab salam. Yang kedua, iyadah al-marid, menjenguk orang sakit. Yang ketiga, ittiba'ul janaiz, mengiring jenazah. Yang keempat, ijabatul da'wah, memenuhi undangan. Dan yang kelima, wa tasmitul atish, menjawab orang yang bersin. Ibadallah rahimahullah. Riwayat lainnya ada wa idzastansahka fansahhu. Kalau dia minta nasihat kepada dirimu, maka hendaknya engkau berikan nasihat kepadanya. Syariat Islam, sebagaimana Abdullah bin Abbas menyebutkan, Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu telah tinggi dan tidak bisa ditandingi tentang ketinggiannya. Islam, di mana Rasulullah SAW menyebutkan, nahnu al-akhirun al-awwalun yaum al-qiyamah wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Bida annahum utul kitab min qablina wa utina min ba'dihim. Ikhtalafu fa'ada Allah subhanahu lima ikhtalafa fihi. Fal yawma aiduna wa ghadan lil yahud wa ba'da ghadin lin nasara. Kita orang-orang Islam adalah umat yang terakhir, al-awwaluna yaumil qiyamah, namun menjadi umat yang pertama kali nanti pada yaumil qiyamah. Dan kita adalah orang yang pertama kali masuk surga, walaupun mereka diberikan kitab sebelum kita dan kita diberi kitab setelah mereka. Mereka pun berselisih, namun Allah memberikan hidayah kepada kita atas perselisihan tersebut. Hari ini, yaitu hari Jumat, adalah hari raya kita. Esok hari rayanya orang Yahudi, dan hari setelahnya adalah hari rayanya orang-orang Nasara. Hadis ini menunjukkan bahwa
Allah itu memberikan karunia kepada kita, karunia yang sangat banyak. Kita sebagai umat yang terakhir, usianya pun sangat singkat dibanding umat-umat sebelumnya. Jadi kalau kita lihat, amalan usia dengan yang singkat ini tentunya lebih sedikit daripada amalan yang usianya lebih panjang. Namun justru Allah menganugerahkan kepada kita sebagai umat yang pertama kali nanti pada yaumul qiyamah dan sebagai umat yang pertama kali masuk surga. Masali wa masalun ka masali rajulin istajara ajira. Perumpamaan saya dan kalian itu seperti seorang yang memperkerjakan para pekerja. Kalau orang tersebut mengatakan man ya'mali min as-subh ila qabil adh-dhuhr falahu qirat. Siapa yang bekerja untuk saya dari pagi sampai menjelang zuhur, dia mendapat upah 1 qirat. Lalu dia mengatakan lagi man ya'mali min adh-dhuhr ila qabl al-'asr wa lahu qirat. Siapa yang bekerja kepada diriku kemudian saya kasih upah, bekerja dari setelah zuhur sampai asar kemudian mendapat upah 1 qirat. Fa aminahu an-nasara, orang Kristen yang bekerja. Kemudian hal tersebut kembali mengatakan man yamali min ba'd al-'asr ila qabil ghurub asy-syams falahu qiratan. Siapa yang bekerja untuk saya dari ba'd al-'asr sampai menjelang maghrib, kemudian dia mendapat upah 2 qirat. Fa antum ya ma'asal muslimin, kalianlah wahai orang muslim. Kalau mereka Alkitab pada protes, kenapa kita lebih lama kerjanya dan upahnya lebih sedikit? Maka Nabi mengatakan, hal zalamakum, apakah orang tersebut mendolimi kalian? Dia mengatakan tidak. Maka Nabi mengatakan, inilah kemuliaan daripada Islam, keistimewaan orang Islam. Ibadallah, hakumullah. Jadi sungguh beruntung manakala kita mendapat hidayah berupa Islam, menjadi orang muslim, karena dengan amalan yang sedikit ini, dengan usia yang singkat, Allah memberikan pahala kepada kita yang berlipat-lipat dibandingkan orang Yahudi yang mereka kerja dari pagi sampai menjelang zuhur hanya mendapat upah 1 qirat. Orang Nasara dari zuhur sampai menjelang asar mendapatkan 1 qirat, sementara orang muslim dari ba'da asar menjelang maghrib mendapatkan 2 qirat. Berikutnya ibadah Allah, bahwa Islam itu sebagai khairu ummah, kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kalian mengajak kepada yang baik, yang mengeluarkan manusia, mengajak kepada yang baik dan melarang dari yang mungkar. Sebagai umat terbaik akan bisa terwujud jikalau terdapat dalam ayat tersebut. Yaitu yang mengajak, yang mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju jalan yang terang, mengajak manusia dalam hal yang baik dan melarang dari yang mungkar. Sehingga para sahabat terdahulu di antara mereka mengatakan, la adri ayya ni'matin a'zamu alayya, saya tidak tahu dua nikmat mana, nikmat mana yang paling besar bagi saya.
an hadani lil Islam atau an sallamani min al-ahwa. Yang pertama, itu Allah memberikan hidayah kepada diriku Islam, atau Allah menyelamatkan saya dari ahlul ahwa, dari al-bidah. Seorang mendapatkan hidayah beragama Islam, keuntungan yang sangat besar. Namun demikian, kalau dia masuk agama Islam kemudian tercebur dalam bid'ah, maka ini menjadi orang yang merugi. Bagaimana saat di padang mahsyar para pelaku bid'ah ini akan diusir di telaga Rasulullah SAW. Fa'akulu ummati. Aku katakan itu adalah umatku, itu adalah umatku. A'rifuhum wa ya'rifunani. Aku mengenali mereka dan mereka mengenal saya. Namun mereka ini ibadah Allah diusir dari telaga Rasulullah SAW karena bid'ah yang mereka lakukan. Sebagaimana diusirnya onta asing dari onta-onta yang menjadi milik mereka. Man marra alayya syariba wa man syariba lam yadma ba'dahu abada. Siapa yang melewati diriku, dan Nabi akan menunggu di al-haud. Ana faradukum al-haud. Saya yang pertama kali nunggu kalian di haud. Man marra alayya syariba wa man syariba lam yadma ba'dahu abada. Siapa yang melewati saya, dia akan minum, dan siapa yang minum maka dia tidak akan kehausan untuk selama-lamanya. Itu dana syams yaumul qiyamah. Nah, qadar mil, matahari didekatkan nanti. Nah, pada hari kiamat sejarak 1 mil. Sebagian orang mengatakan, lah adri, saya tidak tahu mil yang mana maksudnya di sini. Apakah mil ukuran celah di mata itu 1 mil, atau mil berkenaan dengan jarak? Itu sekitar 6,609 6 kilo. Ya, hampir 2 kilo. Tudana syams yaumul qiyamah fa'arqun nas. Matahari dekatkan yaumul qiyamah sehingga manusia berkeringat. Hatta dhahara 'araqu minal ard. Nah, situ nadiraan sampai keringat mereka ini masuk ke dalam tanah sejauh 60 dirah. Kemudian, nah, faminhum may ya'khudul al-ard ila ka'baihi. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai mata kakinya. Wa minhum man ya'khudul ard ila rukbatayhi. Di antara mereka ada yang tergenang keringatnya sampai lututnya. Wa minhum may ya'khudul ard ila hikwai. Di antara mereka ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai ke pinggangnya. Wa minhum man yuljimu iljama. Dan di antara mereka ada yang tenggelam. Wa asyara Nabi SAW ila fihi. Nabi memberikan isyarat ke mulutnya. Bagaimana manusia di padang mahsyar, mereka kehausan luar biasa, keluar keringatnya sampai menembus bumi. Nah, 60 dhira'. Kemudian mereka akan tergenang dengan keringatnya masing-masing sesuai dengan amalannya. Ada yang tergenang sampai mata kaki, ada yang lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang tenggelam sampai mulutnya. Ketika Nabi katakan fa'akulu ummati, aku katakan itu adalah umatku, itulah umatku. Fayuqalli, dikatakan kepada saya, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sungguh engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah engkau meninggal dunia. Fa'akulu suhqan ay bu'dan liman ghayyara wa baddal. Kalian menjauh, kalian pergi. Nah, bagi orang yang merubah dan mengganti agama ini. Saya kembali kepada Allah. Bagaimana kaum muslimin itu mendapat anugerah yang besar, bisa masuk dalam agama Islam, kemudian juga bisa selamat dari al-ahwa.
Jikalau dia masuk Islam ternyata masuk ke perangkapnya al-ahwa, ini juga merugi. Tapi kalau bisa masuk Islam dan selamat dari al-ahwa, inilah mereka-mereka yang beruntung. Orang-orang Islam mendapatkan sekian banyak keutamaan dari Allah SWT. Olehnya itulah baik kita berupaya untuk menerapkan syariat Islam ini dengan sebaik-baiknya. Karena syariat Islam tidak hanya sebatas potong tangan ketika mencuri atau rajam ketika berzina yang sudah muhsan. Tapi syariat Islam dalam perilaku kita. Ini butuh syariat Islam. Bagaimana cara berpakaian ini kaum laki-laki. Berpakaian-pakaian yang syar'i termasuk syariat Islam. Jangan sampai isbal, masfal, minal ka'bain, minal izar, finnar. Ini apa yang berada di bawah mata kaki letaknya di neraka. Umar bin Khattab ketika menjelang kematiannya datang seorang pemuda yang musbil. Kainnya di bawah mata kaki. Qala irfa izar fa innahu anqa li rabbik. Angkat kainmu, ini akan lebih suci di siratmu. Dan bagaimana para wanita berpakaian pakaian syar'i, ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna yurafna fala yudayin kana Allahu ghafurur rahima. Hai para nabi, katakan kepada istrimu, kepada anak-anak yang perempuan, kepada wanita-wanita muslimah, hendaknya mereka mengulurkan jilbabnya, mengenakan jilbabnya. Ya, mereka itu diketahui sebagai perempuan-perempuan yang baik dan tidak diganggu. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Di saat seorang tidak berjilbab, bagi para wanita, bagaimana Rasulullah menggambarkan tentang sinfan ahli nar lam arahuma. Dua kelompok manusia yang menjadi penghuni neraka, saya tidak pernah melihat dua kelompok tersebut. Yang pertama, qaumun ma'hum siyab ka adnabil baqar yadribun nas. Suatu kaum yang mereka itu memiliki cambuk seperti ekor sapi yang memukul manusia. Yang kedua, nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilah ru'usuhunna kasimatin al-ma'ilah la yadkhuluna jannah wa la yajidna riha wa inna riha la yajidna siraf kadza wa kadza. Yang kedua adalah perempuan-perempuan berpakaian tapi telanjang. Mereka ini tidak menerapkan syariat Islam. Bagaimana pakaian telanjang, pakaian yang sempit, yang bentuk postur tubuhnya, atau pakaian yang sangat tipis, atau pakaian yang kurang, tidak berjilbab, berpakaian rok mini dan lain-lainnya. Coba ancaman yang besar di sini. Dua kelompok manusia menjadi penghuni neraka, saya tidak pernah melihat dua kelompok ini. Di zaman Nabi tidak ada. Sampai perempuan-perempuan musyrikat pun mereka menggunakan jilbab. Pakaiannya panjang. Apa buktinya? Ketika perang Uhud, bagaimana para wanita-wanita musyrikat itu lari, baru kelihatan gelang-gelang emas di kaki mereka. Dan bagaimana pula ketika syaitan mengatakan dalam ukhrakum, di belakang kalian, mengatakan mereka muslimin, hanya kaum muslimin menyerang yang di belakang, padahal itu kaum muslimin juga. Hingga ayah Hudzaifah terbunuh. Di sini sampai masalah pakaian aja nggak bisa dibedakan antara pakaiannya orang Islam dan pakaiannya orang-orang kafir. Makanya di zaman Nabi tidak ada. Akan tapi Allah telah memberikan wahyu akan muncul nanti pemimpin yang zalim, yang mencambuk rakyatnya, dan perempuan-perempuan yang telanjang, pakaian tapi telanjang. Kepala mereka seperti bunuh unta dibentuk demikian rupa. Nah, menyimpang dari kebenaran, tidak akan pernah masuk surga, bahkan tidak akan pernah mencium baunya surga. Ini dari sisi pakaian. Dari sisi sholat bagaimana? Demikian pula puasa, zakat, haji, syariat Islam. Karena Rasulullah SAW melihat satu kaum tasil wasdakum daman, yamut mereka itu keluar darah, mereka digantung di neraka. Faqultu ya Jibril man haula, mengatakan siapa mereka ini wahai Jibril? Haula illa intahillu. Nah, mana
mala siyam qabla hallihim atau hallihim. Mereka ini yang menghalalkan, artinya yang berbuka sebelum dihalalkan untuk berbuka. Baik mereka-mereka yang tidak berpuasa atau yang berbuka sebelum waktunya buka, akan digaruk neraka sehingga keluar darah mereka. Dan bagaimana orang tidak sholat, Allah menyebutkan tentang penghuni surga, mengatakan kepada neraka, ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Apa yang jadi penyebab kami masuk neraka sakor? Mereka mengatakan kami dulu tidak sholat. Dan bagaimana juga orang tidak bayar zakat, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa yunfiquna fi sabilillah, fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Dan mereka-mereka yang menyimpan emas dan peraknya dan tidak diinfakkan di jalan Allah, maka berikan khabar kepada mereka yang azab yang pedih pada hari itu. Disepika dada mereka, punggung mereka, dikatakan inilah simpanan kalian, rasakan apa yang telah kalian simpan. Dan bagaimana Rasulullah memberikan penjelasan tentang orang yang punya harta tidak membayar zakat, mutilallahu bi suja' aqra. Hartanya akan berubah menjadi ular yang banyak bisanya. Fayakhudh bi lihzamataihi, lalu akan memakan mulutnya seraya mengatakan ana maluk, ana kanzuk, saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu. Menerapkan syariat Islam dan melaksanakan arkanul Islam. Demikian pula dalam masalah pernikahan. Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis, khamsun ya ma'syarul muslimin, ya ma'syarul muhajirin, 5 perkara wahai orang muhajirin, kalau menjumpai kalian, wa a'udzubillah dzarikuhunna, dan aku berlindung kepada Allah semoga kalian tidak menjumpainya. Idza tulitum bihinna wa a'udzubillah dzarikuhunna, jika kalian diuji dengan 5 perkara ini, dan aku berharap semoga kalian tidak menjumpainya. Lam yanharul fahisha fikum min qat hatta yu'minu biha ila fasha fihim at-ta'un wal awja allati lam takun fi aslafihim. Tidaklah perbuatan keji mereka lakukan dengan terang-terangan kecuali akan menyebar penyakit dan penyakit-penyakit yang tidak ada pada umat-umat sebelumnya. Dengan datanya Aid, di mana para ulama seperti Syekh Muhammad Ar-Ratib menyebutkan ada sekitar 60 juta yang terkena AIDS di dunia. Itu berapa tahun yang lalu. Belum lagi corona. Mungkin sebabnya juga karena mereka melakukan kemaksiatan dengan terang-terangan. Bagaimana Islam menjaga keturunan itu dengan cara pernikahan yang syar'i, tidak menempuh seorang baru berzina lebih dahulu, hamil, kemudian ketika hamil dinikahkan. Padahal ulama ada khilaf, bagaimana kalau nikah dalam kondisi hamil, sebagian mengatakan tidak sah. Wa ulatul ahmali ajaluhun ayyadna hamlahun. Ini perempuan-perempuan yang hamil, masa iddahnya, masa menunggunya sampai melahirkan. Jika kalau kita ambil pendapat yang tidak sah pernikahan di saat hamil, maka sepanjang hidupnya kalau berhubungan istrinya dinilai sebagai zina. Alangkah dosa besar yang mereka lakukan. Dan bagaimana Rasulullah ditambahkan tentang azab kubur. Nah, tentang laki-laki dan perempuan umrah, kemudian disiksa, bagian atasnya sempit, bagian bawahnya luas. Ketika nyalakan api, bagian bawahnya bau-bau, esahu, mereka menangis. Rasulullah mengatakan Jibril, man haula, qala haula yazawani wa zina. Mereka ini para berzina, laki-laki ini berzina perempuan. Jadi Islam, nah bagi kaum muslimin itu harus menerapkan syariatnya. Menikah dengan cara syar'i. Jadi bukan dengan sistem hamil dulu baru nikah saat sedang hamil. Bagaimana saya terlanjur? Ada khilaf para ulama. Saya mengatakan diulang lagi. Nah, diulang lagi. Nah,
pernikahannya. Nah, diulang lagi pernikahannya biar selamat dari pendapat yang mengatakan bahwa itu nikah tidak sah kalau nikah di saat hamil. Baik, menerapkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa tusyriku bi syai'a wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari qurba wal jari junub sabil jami bin sabil wa ma malakat imanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura." Allah berfirman, sembahlah Allah, jangan melakukan kesyirikan dengan suatu apapun. Bentuk menerapkan syariat Islam dengan beribadah hanya kepada Allah dan menghindarkan dari sembahan-sembahan selain Allah. Jika mereka mengaku beragama Islam ternyata melakukan kesyirikan, berarti mereka tidak menerapkan syariat Islam. Apalagi justru mungkin didorong mengatasnamakan melestarikan kebudayaan. Ibadallah, hikmah bahkan kadang diiringi dengan pengajian. Ada beberapa tempat ketika mereka memberikan saji kepada telaga, kepada laut, pantai selatan, itu dengan pengajian. Sehingga apa? Terjadi talbis. Orang kan pengajian. Padahal itu betul-betul kesyirikan yang besar. Wabil walidaini ihsana, termasuk menerapkan syariat Islam berbakti kepada orang tua. Kita masih ingat Abdullah bin Salam di saat sakit, Nabi itu menalkinnya. Kulla ya Allah, ucapkan la ilaha, tapi tidak sanggup. Hanya Rasulullah SAW perintahkan kepada Bilal untuk bertanya kepada istrinya. Ada apa ini? Nabi SAW tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha. Istri mengatakan ada perselisihan dengan ibunya. Akhirnya ketika Bilal sudah menyatakan Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengutus Umar dan Ali untuk mendatangi ibunya tersebut. Dan bertanya dan suruh membawa. Ada apa ini? Ditalkin tidak bisa. Dan Rasulullah SAW menalkinnya. Si perempuan mengatakan ini ibunya tadi, saya tidak akan pernah mengampuninya sampai mati sekalipun karena dia telah mengusir saya. Taradani, mengusir saya dan lebih mementingkan istrinya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, saya akan menunaikan haknya ini. Tapi berikan maaf kepadanya. Ketika Rasulullah yang menjamin memberikan haknya, maka ibu tersebut memaafkan anaknya. Kemudian setelah itu Nabi menalkin dengan suara lantang bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilallah. Setelah itu meninggal dunia. Jawab ibadallah. Bagaimana juga Muhammad bin Harun al-Khurasani, jadi ketika Fudail bin Iyad bermimpi ketika sedang wukuf di Arafah, kullu man fi hadzal mawqif yufarla illa rajul wahid. Setiap yang wukuf di Arafah ini diambil saya kecuali satu orang. Maka Fudail bin Iyad langsung bangun, karena dulu Fudail bin Iyad adalah perampok 6 kelas kakap. Sebelum tobat ini perampok, makanya dia langsung terbangun, memikirkan jangan-jangan dirinya. Tidur lagi dan mengatakan kullu man fi hadzal mawqif yufarlah illa Muhammad bin Harun al-Khurasani. Setiap yang wukuf di Arafah ini semua diambil usahanya kecuali satu orang, yaitu Muhammad bin Harun al-Khurasani. Maka ia belum pergi. Karena biasanya orang yang wukuf di Arafah itu ada kelompok-kelompok yang dari Indonesia, yang dari Khorasan. Khorasan ini bagian Iran, bagian Afghanistan dan sebagainya, itu wilayah sana. Nah, ketika berjumpa dengan orang Khorasan, Fudail bin Iyad mengatakan, "Ma fa'ala Muhammad bin Khurasani?" Apa yang Muhammad bin Khurasani lakukan? Qalu baina rafi' wa sajid wa baki. Enggak dilakukan kecuali ruku, sujud, menangis. Itu aja yang dilakukan. Akhirnya datang kepada Muhammad bin Khurasani, "Aku tadi bermimpi
bahwa semua yang di Arafah, yang wukuf di Arafah diambil dosanya kecuali kamu. Ada apa dengan dirimu? Rasul mengatakan, qad hajjtu 40 marrah. Saya sudah haji 40 kali. Setiap kali saya melakukan ibadah haji, mesti ada orang soleh yang bilang kepada saya seperti itu. Sebagaimana engkau ucapkan. Beliau mengatakan, ada apa dengan dirimu? Dulu saya seorang pemuda, kecanduan khamr. Di saat manusia sedang melaksanakan takbir di malam hari, mereka zikir kepada Allah, aku pun masih jalan khamr. Lalu ibuku menasihati, ya bunai, kullun nas, wahai anakku manusia, yadhkuruna Allah fi hadhihi lailah, mereka zikir kepada Allah pada malam ini. Wa anta tashrabul khamr, dan engkau minum minuman keras. Fasakaktu wajhaha, aku pukul wajahnya. Fasarahat sarahan syadida, ia pun menjerit dengan jeritan yang sangat, dan terus nasihati saya, hamatu ila tanur, dan saya bawa ke tanur, yaitu dapurnya orang Arab untuk biasa masak roti. Masya Allah. Setelah itu, di pagi hari baru sadar, ingin bangunkan ibunya. Kemudian istrinya menjumpainya, ya zalim, wahai orang zalim, araf sama fa'ata bi ummik, apa engkau tidak tahu apa yang melakukan kepada ibumu? Faqala wa ma fa'atuha, apa yang kau lakukan kepadanya? Unzurlah tanur, lihat ke tanur itu. Analtu fa'idha al-azm, saya lihat ternyata tinggal tulang aja. Masya Allah, 40 tahun. Ini enggak diampuni dosanya oleh Allah SWT. Baru setelah itu, Fudail bin Iyad bermimpi bahwa kullu man fi'al mauqif fadlah. Setiap yang ada di wukuf ini, di mauqif, sedang wukuf di Arafah, diambil dosanya. 40 tahun baru diambil dosanya. Ini anak durhaka. Termasuk menerapkan syariat Islam, kita ini orang muslim masih berbakti kepada orang tua. Seandainya orang tua memaksa kita untuk melakukan kesyirikan, wa in jahadaka ala an syirka bima laysa bihin fala tutihuma. Ya, keduanya memaksa dirimu untuk melakukan kesyirikan, jangan kau mutaati. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan pergauli keduanya di dunia dengan pergaulan yang baik. Orang tua yang kafir ataupun yang musyrik sekalipun di dunia dipergauli dengan yang baik. Bagaimana kalau orang tua kita ini muslim? Bagaimana kalau salafi? Ibadallah, ikhwah. Wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba, dan kepada karib kerabat. Disebutkan kali-kali hadis Abu Bakrah tentang ma min dzanbin ajal ala Allah ayu ajli sahibi fid dunya wa ma yadkhulu lahu fil akhirah min al-baghi wa qati'ah rahim. Tidak ada dosa yang paling Allah segerakan untuk pelakunya di dunia, disertai dengan dosa yang akan ataupun siksa yang akan ditimpakan kepada nanti di akhirah, daripada dua perkara. Yang pertama kezaliman, yang kedua memutus silaturahmi. Walil qurba wal yatama, dan kepada anak yatim. Ana wa kaful yatim fil jannah kata yaumil qiyamah. Saya melihara yatim seperti ini di surga di yaumil qiyamah. Jari tengah dengan jari telunjuknya, jari tengah dengan telunjuknya, sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Wal yatamal masakin. Kepada orang miskin, ayuhan nas ussalam wa atimu ta'am wa sallu bil lail wan nas niyam tadkhulul jannah bisalam. Hai manusia, sebarkan salam, berikan makan. Salat di malam hari saat manusia sedang tidur, kalian akan masuk surga dengan selamat. Wal masakin wal jari bil qurba, kepada tetangga yang dekat. Coba lihat Abdullah bin Umar, ada Rasulullah SAW sebelumnya, ketika menyembelih kambing, itu sebagian dikirimkan kepada tetangganya yang Yahudi. Abdullah bin Umar juga demikian. Ketika menyembelih kambing, sebagian dagingnya dikirimkan kepada
orang Yahudi. Tetangga-tetangga ini ada beberapa macam. Tetangga yang dekat, yang kerabat, yang muslim, haknya banyak sekali. Harus menjalin hubungan kerabatan, kemudian hubungan orang muslim. Nah, demikian pula sebagai hak tangga. Ada tangga kafir, tangga yang kafir. Ini sebagai hak tetangga. Kita tetap berusaha berbuat baik kepadanya. Kemudian ada kerabat yang jauh, tetangga. Nah, tetangga yang jauh ini sebagai hak. Nah, ada sebagai yang tetangga yang bukan kerabatnya. Jadi ada dua hak di situ. Ada orang muslim sebagai orang muslim dan sebagai hak tetangga. Coba hak di sini banyak sekali. Wal jalil qurba wal jalil junubi, dan tetangga yang jauh. Bagaimana Aisyah menyebutkan tentang tetangga itu 40 rumah ke depan, ke belakang, ke samping kanan, samping kiri, tetangga semua. Apalagi rumah zaman dulu jaraknya berjauhan. Wal jalil qurba wal jalil junub wasahibi bil jamb. Ini teman sejawat, teman seperjuangan. Bagaimana kita berbuat baik kepada teman-teman kita yang sama-sama ngaji. Laisal muslim bit-ta'an wal la'an wal fahs wal badi. Bukan akhlaknya seorang muslim yang suka mencela, melaknat, ucapan yang jelek, ucapan yang kotor, ucapan yang jelek, ucapan yang kotor. Nah, wa hakala ibadallah. Dan termasuk bagian berbakti kepada orang tua ketika menjalin hubungan dengan teman-teman orang tua kita. Inna min abil bir silatul rajul ahlahu da'abi. Termasuk berbakti kepada orang tua adalah menjalin hubungan kepada teman-teman orang tua kita. Nah, menjalin hubungan dengan teman-teman orang tua kita yang mereka cintai. Sebagaimana Abdullah bin Umar ketika ada orang Badui yang jalan, beliau langsung turun. Kemudian orang Badui dinaikkan ke keledainya, kemudian imamahnya dikasihkan. Baru menyebutkan tentang hadis tadi. Termasuk daripada syariat Allah, melakukan syariat agama Allah. Man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Makanya disebutkan dalam ayat ini termasuk 10 hak asasi manusia. Islam ini sudah mengatur hak asasi manusia, bukan PBB. Nah, wal yatamal masakin wal jadil qurba wal junub sahibil jami wa bani sabil, kepada orang-orang yang dalam perjalanan. Wa ma malakat aymanukum, dan kepada budak-budak kalian ini yang belum kita miliki. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ibadallah rahimakumullah. Dari syariat Allah itu cakupannya luas, luar biasa. Bahkan dalam bermuamalah, hanya kita ini muamalah yang baik, tidak melakukan kezaliman kepada yang lainnya. Kemudian juga dalam bermasyarakat, bagaimana kita bisa bergaul dengan mereka, bisa mendakwahi mereka. Jadi ada sebagian orang pokoknya dirinya yang paling benar, lalu tidak mendakwahi masyarakatnya. Ketahuilah ibadallah, bagaimana orang Islam yang baik, kalau mereka itu gabung, khairatun nas wa yasbir ala adahum, khairun minal muslim alladhi yakhudun nas wa la yasbir ala adahum. Orang muslim yang gabung dengan masyarakat, kemudian bersabar dengan rintangan gangguan mereka, itu lebih baik daripada orang muslim yang tidak serawung, tidak bergabung dengan masyarakat, dan tidak bersabar dengan gangguan-gangguan mereka. Ibadallah hikmullah. Dan lihat hadis yang kita mulai di awal tadi, hakul muslim al muslim khamsun, wa fi riwayat sittun. Haknya orang muslim, satu muslim yang itu ada 5, riwayatnya ada 6. Yang pertama adalah raddus salam, menjawab salam.
Raddus salam, menjawab salam, atau kita mengucapkan salam, assalamu tahiyatu millatina, kata Nabi SAW. Salam itu merupakan sambutan pemuliaan dari agama kita. Hadis Imran bin Husain, datang seorang laki-laki mengucapkan assalamualaikum, faradda alaihi Rasulullah SAW assalam, thumma qala ashar. Seorang lagi datang kepada Nabi SAW mengucapkan assalamualaikum, lalu Nabi menjawab salamnya, mengatakan dia dapat 10 pahala. Datang orang kedua, wa yaqul assalamualaikum warahmatullahi, faradda Nabi SAW, maka Nabi menjawab salamnya, saya itu mengatakan isrun, mendapatkan 20 pahala. Faja'a rajulun tsalits, datang orang ketiga, wa yaqul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi mengatakan, menjawab salamnya, saya itu mengatakan salatun, mendapatkan 30 pahala. Luar biasa ibadallah. Dalam salam sendiri ada doa. Assalamualaikum, semoga Allah memberikan keselamatan kepada kalian. Warahmatullah, berikan rahmat kepada kalian. Wabarakatuh, dan berikan barakah kepada kalian. Jadi tidak bisa diganti dengan selamat pagi, selamat sore, ataupun yang lainnya, nuwun sewu, dan lain-lain. Coba kita berusaha untuk menyebarkan salam kepada masyarakat. Karena kita ucapkan assalamualaikum, nggih jawabannya. Ya benar. Sudah kita ucapkan assalamualaikum, mereka mengatakan nggih. Jadi belum tahu syariat. Maka itu menjadi wajib untuk menjawab salam. Tapi mereka karena bodohnya jawabnya nggih. Nah, ada yang mengatakan monggo Mas nggih. Nah, Masya Allah. Jadi sering kalau kita pergi ke nggih, orang kepelausan, kadang di jalan itu kita ucapkan salam. Itu jawabannya begitu. Nah, jawabannya nggih. Nah, ibadallah rahimahullah. Dan salam ini merupakan tahiyat. Jadi sambutan pemuliaan bagi penghuni surga, tahiyatuhum yauma yalqauna salam. Ketika mereka berjumpa saling mengucapkan salam di surga Allah Azza wa Jalla. Demikianlah salam itu menjadikan hubungan kita dengan kaum muslimin semakin bagus. Afala adrukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum. Maka tunjukkan kepada kalian kalau kalian melakukannya, kalian akan saling terjadi cinta mencintai. Qalu bala, mereka akan tentu. Assalamu bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Kalau pengen kaum muslimin saling cinta mencintai antara satu dengan lainnya, berusaha menebarkan salam. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau datang ke pasar bukan untuk dagang, tapi hanya pengen mengucapkan salam setiap yang beliau jumpai. Mengucapkan salam setiap beliau jumpai. Jawab berapa pahala. Dan ini pun yang belum pernah kita lakukan. Sering ke pasar, tidak pernah kita mengucapkan salam. Nah, ketika masuk rumah juga begitu. Nah, wa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Kalau masuk rumah, yang ucapkan salam. Itu sebagai pemuliaan untuk diri kalian sendiri. Nah, dan juga sebagai apa? Mubarakatan thayyibah. Ini barakah yang bagus, yang baik. Dan ucapan salam itu menjadi penghalang syaitan masuk ke rumah-rumah kita. Dari Jabir bin Abdullah, wa idza dakhala ahadukum al-bait. Nah, kalau kalian itu masuk dalam rumah dan mengucapkan apa? Assalamualaikum. Dia assalamualaikum. Riwayat ini pada Rasulullah menyebut nama Allah. Qala syaitan li awanihi la mabita lakum. Kalian enggak akan bisa bermalam di rumah ini. Jadi bukan hanya satu syaitan, banyak syaitan di situ. Kemudian ketika mau makan membaca basmalah, qala syaitan li awanihi la mabita lakum wala asya. Di samping kalian tidak bisa bermalam di sini, tidak pula bisa makan malam. Nah, jadi termasuk luar biasa.
Keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada kita. Orang Yahudi itu paling iri dengki dengan salam. Makanya mereka berusaha datang kepada Nabi mengatakan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kebinasaan untuk kalian. Ketika Aisyah mendengar, langsung menjawabnya, Waalaikumsalam wal la'nah. Demi kalian kebinasaan dan juga laknat. Kemudian Rasulullah mengatakan, Rifqan ya Aisyah, lembutlah ya Aisyah. Aisyah mengatakan, apa engkau tidak mendengar bagaimana orang Yahudi mengucapkan salam ke dirimu? Aku sudah mendengarnya. Aku mengatakan wa'alaikum. Cukup wa'alaikum. Itu sudah kembali wa'alaikumussalam. Ketika kita melewati suatu kaum itu berkumpul antara orang muslim, orang kafir, kita berikan salam kepada mereka, tujuannya kepada orang muslim. Sebagaimana Nabi SAW ketika melewati suatu kaum mereka ini ada orang yang orang Nasrani, ada orang kaum muslimin, Nabi mengucapkan salam tujuannya kepada kaum muslimin. Namun kalau kita berjumpa orang Yahudi, orang Nasrani, la tabda'u al-Yahud wa Nasara bisalam. Kalian jangan mulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi, orang Nasara. Fa idza laqitu min tariq fa yaku ila nabaqaru ila adyak. Kalau kalian berjumpa di jalan, jadikan terhibur jalannya. Nah, biar minggir. Nah, tidak sebagaimana kaum muslimin sekarang justru memuliakan orang Yahudi, orang Nasara, dikasih tempat yang istimewa, dimuliakan, jadikan pimpinan. Islam tidak demikian. Tidak boleh kita mengucapkan salam kepada orang Yahudi, orang Nasara. Kemudian dalam riwayat lainnya, kalau ada orang Yahudi, orang Nasara dengan salam, waqulu lahum wa'alaikum. Cukup katakan wa'alaikum. Tidak usah diteruskan. Karena mereka tidak selamat. Karena mereka tidak selamat, tidak mendapat rahmat, tidak mendapat barakah dari Allah Azza wa Jalla. Hadis Abi Hurairah Muslim, oleh nafsi biyadi, la yasmi hadhihi al-ummah yahudi wa nasrani, thumma la yu'minu bi illa kan ahli nar. Tidak ada dari umat ini orang Yahudi, orang Nasrani yang mendengar diriku, kemudian tidak mau masuk Islam, tidak mau ikut diriku, Rasulullah SAW, kecuali menjadi penghuni neraka. Lau kana Musa hayyan lama wasahu illa tiba'ani. Seandainya Musa masih hidup, tidak ada keluasaan kecuali dia harus mengikuti saya. Jadi mereka ini tidak selamat. Bagaimana kita mengucapkan salam? Ini pernah kita di pertemuan yang ada orang Kristen mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya fasih luar biasa. Langsung serentak kamu sih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal jelas-jelas Kristen. Kalau saya sebutkan nanti repot ya. Terkena apa namanya? Pasal nanti. Nah. Yang jelas di Magetan ini aja sudah. Saya sebutkan di Magetan. Nah. Bahkan didoakan biar awet jadi pejabat di Magetan. Didoakan oleh kiainya, kiai Selintir saya ini. Doakan biar awet. Nah, karena ngundang termasuk kita semua. Diundang untuk buka bersama. Ngundang tokohnya Kristen. Nah, Masya Allah. Maka juga semua dikasih sarung. Semua dikasih sarung. Makanya didoakan oleh kiainya untuk bisa awet di Magetan. Nah, ibadallah. Ini luar biasa karena tidak tahuannya. Bahkan dia menyebutkan, saya juga berpuasa. Tapi sahurnya jam 6 pagi. Sahurnya jam 6 pagi. Masya Allah. Ini baru satu pembahasan. Nah, tentang hak muslim satu dengan lainnya, ada 5 tadi. Dengan lainnya ada 6. Tentang mengucapkan salam. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.